Halo, jumpa lagi di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini, kita akan memberikan review non-spoiler dan penjelasan ending dari film Censors. Bagi kamu yang sudah menontonnya, kamu bisa langsung ke bagian penjelasan di menit berikut ini. Dan without further ado, let's go to the review. Censor sekilas akan seperti film horor biasa, malah mungkin nggak begitu menakutkan karena memang fokus film ini bukan untuk memberikan kengerian bagi penontonnya, melainkan menghadirkan cerita dari perspektif tokoh yang selama ini rasanya belum pernah diangkat menjadi protagonis dalam sebuah film. Padahal dia sendiri berperan penting dalam setiap film, dialah tukang sensor. Saya nggak tahu sebutannya apa untuk seseorang yang pekerjaannya berada di lembaga sensor film dan bertugas nontonin film-film yang akan beredar dan memutuskan mana aja yang disensor dan ratingnya apa. Dalam film ini sih disebut sebagai sensors. Bisa nggak kalian bayangkan gimana rasanya jadi tukang sensor? Kalian harus melihat semua adegan yang nggak semestinya dilihat, termasuk adegan yang terlalu sadis, hari demi hari, jam demi jam yang kalian konsumsi itu melulu. Sanggup? Ini adalah pekerjaan yang berat, harus kuat iman, kuat mental, dan juga fisik. Karena kalau nggak kuat, ya pasti bisa terpengaruh kejiwaannya, dan tubuh juga dapat mual dan muntah-muntah. Untungnya, dalam film ini, sang protagonis adalah wanita yang sangat kuat. Dialah Enid. Bersetting di tahun jadul, mungkin sekitar 1980-an, di masa film-film masih dikemas dalam format kaset VHS. Dan Enid yang profesinya sebagai seorang sensors. Dia adalah wanita kuat. Melihat adegan-adegan yang sangat sadis saja nggak bergeming. Apa yang membuat dia kuat adalah prinsip tentang pekerjaannya, bahwa dia ingin melindungi masyarakat dari pengaruh buruk film. Jadi dia harus bekerja sebaik mungkin untuk mensensor adegan yang kira-kira tidak layak dikonsumsi publik. Perlu diketahui bahwa di era tersebut memang sempat terjadi pergolakan di dunia perfilman, terutama di Inggris Raya. Orang-orang berhipotesis bahwa terdapat hubungan antara film yang mengandung unsur kekerasan terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Inggris Raya. Saat itu memang beredar film-film yang disebut dengan istilah video nasty, sebutan untuk film-film horor yang terlalu sadis, frontal, vulgar, dan syarat eksploitasi. Terlepas dari benar atau tidaknya hipotesis tersebut, tetap aja pada akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Video Recording Act 1984 yang isinya merupakan upaya sensor, pengklasifikasian, pengetatan, dan persetujuan terhadap distribusi film komersil yang beredar dengan tujuan untuk menurunkan angka kriminalitas dan mengurangi pengaruh buruk film terhadap orang yang menontonnya. Memang ada beberapa film yang mengandung kekerasan dan secara kebetulan atau tidak memberikan pengaruh terhadap seseorang. Contohnya seperti film Scream yang berpengaruh terhadap kasus terbunuhnya seorang ibu oleh anaknya sendiri pada tahun 1998. Terus film Saw menginspirasi lebih dari satu kasus kejahatan. Dan tak lupa yang paling fenomenal adalah penembakan di bioskop saat pemutaran film The Dark Knight oleh seseorang yang mengaku sebagai Joker. Kembali ke filmnya, suatu ketika terjadi kasus kriminalitas yang mana pelakunya melakukan pembunuhan persis seperti adegan dalam sebuah film. Jadi beredarlah citra di masyarakat bahwa film dapat menginspirasi orang untuk berbuat jahat. Apesnya buat Enid, film tersebut diketahui oleh pers bahwa yang nyensor adalah dirinya. Berita ini menjadi beban pikiran buatnya dan bertanya-tanya, apakah sensor yang dia lakukan masih belum sadis? Apakah benar film dapat mempengaruhi perbuatan seseorang? Ini baru sekedar cerita pembangun, bukan masalah utama dalam film ini. Masih ada film lain yang akan memberikan dampak luar biasa terhadap diri Enid. Film ini bukan tipikal film horor pada umumnya yang mengandalkan jump scare atau sosok yang menyeramkan, tapi lebih tepat sebagai horor psikologi yang menerpa sang tokoh utama. Enid di sini meskipun terlihat kuat, tapi dia punya kelemahan jika berhadapan dengan sesuatu yang membangkitkan trauma masa lalunya. Dia pernah kehilangan adik kandungnya, Nina, yang sampai bertahun-tahun tidak ditemukan dan dinyatakan meninggal. Enid menjadi terlalu obsesif, terus mencari tahu petunjuk tentang keberadaan Nina, bersikeras menepis kenyataan. Dia merasa Nina masih ada. Dia nggak bisa nerima kenyataan ini, karena dia sendiri nggak bisa ngingat kejadian persisnya gimana. Padahal sebelum hilang, Nina sedang pergi bersamanya. Enid adalah tokoh sentral film ini. Segala hal berputar mengitarinya. Nggak ada ruang atau pengembangan untuk karakter lainnya. Ini film solo Enid. Sementara untuk tokoh lainnya, meskipun cuma punya screen time yang sedikit, tapi justru memberikan petunjuk maupun plot twist yang signifikan. Kamu perlu memperhatikan setiap line yang keluar dari tiap tokoh dan mencoba menghubungkannya dengan kondisi Enid. Semua aktor dalam film ini sih nggak terkenal-terkenal amat ya. Kita jarang melihatnya di film-film yang populer. Tapi meskipun begitu, mereka adalah orang-orang pilihan yang sering mengisi film-film di festival film internasional.
Apakah yang terjadi sebenarnya di masa lalu saat Enid ke hutan bersama Nina? Hanya ada dua kemungkinan yang besar, namun keduanya sama-sama berujung tidak baik. Yang pertama, kemungkinannya adalah Nina telah terbunuh oleh Enid sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan Enid menyembunyikan mayatnya di suatu tempat yang nggak bisa ditemukan orang lain. Kemungkinan kedua adalah Nina diculik seorang tak dikenal. Apapun teorinya, hal yang menyedihkan ini membuat Enid kehilangan memori sesaat, atau yang disebut dengan istilah repressed memory. Repressed memory adalah memori yang ditekan ke alam bawah sadar sehingga tidak dapat diakses atau diingat oleh pikiran sadar. Repressed memory dapat berasal dari satu kejadian atau peristiwa yang biasanya sangat menyakitkan atau memilukan bagi penderitanya, seperti kekerasan dan trauma. Dalam film ini di-hint lewat dua adegan. Petunjuk yang pertama adalah berita tentang pembunuh amnesia. Dia nggak ingat kalau telah membantai keluarganya sendiri. Begitu pula dengan Enid yang nggak bisa menjelaskan apa-apa tentang kejadian di hutan. Dan petunjuk yang kedua adalah line teman kantornya yang bilang, "You would be surprised what human brain can edit out when can't handle the truth." Ya, otak manusia bisa mengedit ingatan mana yang boleh tersimpan dalam otak ketika mereka nggak sanggup menerima kenyataan pahit. Apakah ending itu nyata atau halusinasi? Endingnya merupakan campuran dari fiksi dan realita. Adegan di mana Enid dan aktris Alice pulang ke rumah orang tua mereka itu adalah fiksi, alias Enid yang berhalusinasi. Hal ini diperlihatkan oleh rasio screen film yang berubah menjadi agak peta, yaitu rasio 4:3. Perubahan rasio ini terjadi secara perlahan-lahan. Jika kalian perhatikan, mulai saat Enid mendatangi lokasi syuting, mulai saat itulah rasio screen film ini lama-kelamaan mulai mengecil. Dari yang tadinya widescreen 2,35:1 menjadi 4:3. Hal ini menyiratkan kalau semua adegan selama rasio 4:3 ini adalah ibarat film yang kala itu adalah berformat VHS dengan rasio 4:3. Kita tahu bahwa film itu adalah fiksi, jadi semua adegan dalam rasio tersebut hanyalah halusinasi saja, yaitu halusinasi Enid. Barulah ketika sutradara Frederick Knott bilang cut, barulah adegannya beralih ke dunia nyata Enid, karena rasio screen filmnya kembali ke 2,35:1 dan berubah lagi ke rasio 4:3 saat Enid menekan tombol di remote yang biasa dia pakai saat menyensor film, menandakan Enid sedang menyensor kehidupannya agar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ingat ucapan Enid yang berulang-ulang mengatakan please be her. Enid mendambakan untuk menemukan Nina kembali. Jadi, dia memaksa Alice untuk menjadi Nina. Hal ini digambarkan lewat scene di mana Enid dan Alice yang dengan bahagia pulang ke rumah orang tuanya. Namun, mereka pulang ini hanya ada di dalam benak Enid saja. Mereka pulang ke rumah, bertemu orang tua, dan kondisi mereka persis seperti gambar di cover kaset film yang Enid lihat di toko rental film, yang menampilkan keluarga harmonis. Ada orang tua dan dua anaknya di halaman depan rumah yang langitnya biru dan berpelangi. Judulnya The Day the World Began. Jadi apa yang Enid lihat dan ingat dapat menjadi inspirasi dalam membangun dunia imajinasinya. Namun terkadang kenyataan tentu tidak seindah imajinasi. Kalian perhatikan pelan-pelan, dalam beberapa scene terdapat kilasan singkat kurang dari 1 detik yang berwarna monokrom yang menampilkan kondisi sebenarnya. Seperti Alice yang menjerit minta tolong seolah dia ingin keluar dari kurungan Enid yang terobsesi memaksa dirinya untuk mengaku sebagai Nina. Dan juga ada kilasan orang tuanya yang terheran-heran melihat kondisi Enid dan Alice. Namun Enid tetap tenggelam dalam fantasinya. Dia buta kenyataan karena dia hanya ingin meyakini bahwa dia telah menebus dosanya karena berhasil menyelamatkan Nina dan membawanya pulang ke orang tua mereka. Apakah Enid beneran membunuh produser Dog, aktor Beastman, dan sutradara Frederick Knott? Ya, tapi dalam kondisi yang berbeda. Kejadian terbunuhnya produser Dog itu murni kecelakaan, nggak sengaja, dalam alibi pembelaan diri. Karena saat itu, Enid mau diperkosa oleh sang produser. Lalu, saat pembunuhan Beastman terjadi, Enid sedang hilang kesadaran bahwa dia berada di lokasi syuting. Enid berhalusinasi bahwa tokoh Beastman adalah evil dan harus dibunuh. Itu akibat dari terlalu banyak mengkonsumsi film horor, yang akhirnya mengganggu alam bawah sadarnya, yang memang rentan terganggu akibat trauma masa lalunya. Enid terbawa suasana akan plot film Don't Go in the Church yang ditontonnya, yang kebetulan memiliki cerita yang hampir sepenuhnya mirip dengan kisah hilangnya sang adik. Jadi dia beranggapan bahwa Beastman adalah sosok yang telah menculik Nina secara beneran, sampai lupa kalau itu hanyalah skenario sequel film Don't Go in the Church. Jadi dalam halunya, Enid tak sengaja membunuh sang aktor. Dan untuk adegan membunuh sutradara, sebenarnya sesaat setelah membunuh Beastman, Enid tuh udah sadar. Nggak dalam mode halusinasi lagi, dia tahu kalau dia baru aja membunuh seseorang. Dia kaget dan mencoba untuk tidak menerima kenyataan. Dia nggak mau disebut bersalah atas kejadian ini. Karena menurut pikiran konservatifnya, filmlah yang bertanggung jawab terhadap kejadian buruk seseorang. Jadi dia melemparkan kesalahan pada si sutradara, sang filmmaker.
Makanya dia bilang, "You did this, it's all your fault." Dalam benaknya saat itu adalah semuanya salah si Frederick North sebagai filmmaker yang membuat film-film sadis. Sehingga film tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut melakukan kejahatan serupa di dunia nyata. Begitu pula dirinya yang termotivasi oleh film Don't Go in the Church dan film Beastman. Jadi motifnya lebih kepada pelampiasan. Dia kesel sama filmmaker yang bikinin film yang membuat dia jadi jahat. Padahal mungkin si Frederick hanya pernah mendengar cerita kasus hilangnya sang anak di hutan dan terinspirasi untuk mengangkatnya ke dalam film. Enid sebenarnya sangat kuat dalam menyaksikan adegan-adegan sadis. Dia nggak gampang terpengaruh. Bahkan termasuk kejadian nyata pun dia juga nggak bergeming. Lihat aja saat produser Dog terbunuh. Enid tetap bisa tenang dengan gerakan khasnya yang merilekskan nafas, bahu, dan lengannya itu. Tapi film ini ingin menunjukkan bagaimana pertahanan mental Enid yang sekuat itu pun juga dapat roboh jika terus-terusan diserang oleh film-film sadis yang dikonsumsinya. Semua itu menumpuk di alam bawah sadarnya hingga suatu saat akan muncul ke permukaan. Dan film Don't Go in the Church adalah katalisnya. Film inilah yang memicu hancurnya pertahanan mental Enid karena film ini mempunyai cerita yang sangat mirip dengan trauma hidupnya. Disadari atau tidak, plot pembunuhan oleh Enid ini adalah simbol dari otoritas censorship terhadap para filmmaker. Enid, yang profesinya sebagai tukang sensor, dalam tanda kutip, membunuh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perfilman, yaitu produser, aktor, dan sutradara. Mungkin bagi sebagian filmmaker, kewenangan lembaga sensor terkadang salah digunakan atau berlebihan dalam menyensor film, hingga akhirnya merugikan filmmaker baik material maupun imaterial. Misalnya, bisa jadi aja menurunkan estetika dan nilai seni yang telah susah payah mereka buat, atau membatasi pangsa pasar konsumen yang bisa mereka raih. Dalam sebuah wawancara, sutradara film Censors ini juga mengajukan pertanyaan retorika berikut ini. If violent films are supposed to drive a person to commit violent acts, what protects the censor from losing control? Kalau sebuah film harus disensor bagian kekerasannya karena dianggap dapat mempengaruhi orang untuk berbuat kejahatan, lantas gimana dong nasib para tukang sensor? Apa yang bisa mencegah para tukang sensor film jadi beringas? Soalnya kan mereka-mereka inilah yang konsumsi film terlebih dahulu sebelum edar, dan mereka fine-fine aja tuh. Jadi ya nggak ada jaminan juga kan menonton sebuah film dan ada pengaruhnya atau enggak itu tergantung kepada orangnya masing-masing. Kecuali dalam film ini, Enid yang sangat profesional dalam bekerja karena dilandaskan keinginan nuraninya untuk melindungi orang-orang dari pengaruh buruk film, malah dia sendiri yang tak terlindungi karena saking banyaknya mengkonsumsi adegan brutal yang akhirnya malah menjadikannya orang yang selama ini dia cegah untuk hadir, yaitu kriminal. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.